Ibu ya, semoga selalu sehat ya Bu ya. Diberikan pertolongan perlindungan selalu sama Allah. Alhamdulillah Ibu, ini yang kedua kali nih saya datang ke sini ya. Semoga jangan bosan ya Bu ya. Lalu didatangi saya tidak hampir tiap bulan nih Bu Haji. Ibu mohon maaf di sini saya mungkin ada beberapa yang akan ditanyakan ke Bu Haji terkait program Bapak Menteri ya, menindaklanjuti yang kemarin terkait program Merdeka Belajar yang tujuannya untuk mencapai pelajar profil Pancasila ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih ya Bu Haji ya terkait hal tersebut. Yang pertama nih, aksi nyata apa yang dilakukan oleh CGP Ibu nih selama mengikuti program guru penggerak? Selama ya karena mah daring sih ini belum begitu kelihatan ya, belum nggak tahu nanti ke depan mah ya udah mulai tatap muka. Kemarin kan ini daring belum kelihatan ya. Ini daring itu jadi gimana ya, tapi udah kelihatan sih dari daring juga dia udah semangat kelihatannya gitu ya, tapi belum kelihatan nyata gitu, baru kelihatan di foto-foto aja gitu. Itu aja deh. Ya, semoga nanti setelah pendampingan satu ini karena sudah tatap muka ya Bu Haji ya di Karawang, mudah-mudahan langsung terlihat hasil yang dilakukan ini ya. Ya berikutnya nih, apakah Ibu sendiri nih melihat ada perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan CGP? Ya ada kelihatan perubahan, tapi kalau administrasinya nggak kelihatan ya, dari administrasi. Misalnya administrasi kan belum ya, Ibu belum melihat gitu ya, cuman baru praktek aja gitu ya di lapangan. Kemarin udah kelihatan ada latihan anak pramuka gitu misalnya, tapi mungkin di sini baru praktek ya Bu ya, nanti di modul berikutnya diharapkan selain praktek ya, sedikit administrasi yang minimal arsipnya, kehadirannya gitu kan ya, itu wajib ada ya, belum diperlihatkan tuh sedikit sih. Nanti aksi nyatanya juga memang harus diadministrasikan ya, baik secara fisik ataupun administrasi dari segi laporan ya Bu ya, itu wajib laporannya ya. Berikutnya nih Bu Haji, jelaskan perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan CGP. Jadi proses perubahannya ya ada biasa dulu dari sekarang ya, mulai ketakutannya anak-anak mulai lihat satu persatu ya, anak yang rajin yang malas gitu ya. CGP itu muda ya, jadi nggak enak gitu ya. Ada perubahan ke yang senior teh. Kalau yang sekolahnya CGP-nya anak muda, yang dididiknya ya gitu ya. Terus kan kelihatan ya, yang ngikutin ya, nggak ngikutin yang senior teh ya, karena hanya muda. Tapi harusnya yang senior ya. Nanti pada nggak mau ya. Tadi Ibu bilang yang senior tidak mau mengikuti yang muda ya, karena yang CGP-nya itu yang muda. Menurut Ibu sendiri, jalan terbaiknya atau solusinya seperti apa? Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya? Mohon maaf, ini dari siapa? Ibu Triana. Ibu Triana mengajar kelas 8 kelas 3. Ibu posisinya di sini sebagai guru kelas ya. Rekaman dari Ibu Leni ya. Oke. Ini Ibu mohon maaf, perkenalkan saya Ibu Leni ya. Kebetulan saya di sini sama Bapak Menteri itu dikasih amanah sebagai pengajar praktek ya, untuk mendampingi guru penggerak ya, tapi di sini bisa orang gitu ya. Alhamdulillah ya, SD Palumbon Sari 3 walaupun posisi sekolahnya ke dalam tapi hebat ya, ada yang lulus dari gurunya ya, karena guru penggerak ini tidak semua lulus ya Bu ya, bahkan dari
sekian puluh ribu yang lulus hanya sekian ratus gitu ya. Iya, termasuk Bu Eni, berarti ini luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah di sini Ibu sebagai rekan sejawatnya mungkin akan direpotkan oleh saya ya Bu ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Semoga ini bisa menjadikan satu penilaian dari kami ya Bu ya untuk Ibu ini. Boleh dimulai Ibu? Nah, yang pertama nih ya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Eni selama mengikuti program guru tunggal? Aksi nyata ya yang dilakukan oleh Ibu Eni. Kegiatan ini Bagus, Bu Eni yang maksudnya yang saya lihat ya, aktif di sekolah juga aktif, aktif terus di bidang matematika juga pinter ya, terus ya bagus lah. bagus ya. Jadi salah satu contohnya apa? Aksi nyatanya kalau itu kan dari Guru berprestasi ya Bu ya. terhadap siswa, salah satu contohnya aksi nyata Bu Eni. Langsung terjun ngajar, Melatih anak, menghasilkan anak berprestasi. Lomba Alhamdulillah. anak berprestasi. lomba anak berprestasi juga bisa dapat juara juga ya Bu ya. Ada hasilnya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi mengangkat nama Paluman Sari 3 ya. Berikutnya nih Bu, apakah Ibu sebagai rekan sejawat Bu Eni melihat ada perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Eni? Ceritakan ya Bu. Proses pembelajaran ya, ini berarti di kelas ya Bu ya. Ada jadi anak tuh maksudnya ada kayak keterampilan lebih aktif terus kayak di lapangan kayak pramuka juga aktif lagi terus apa lagi Bu? Memang pramuka itu adalah kegiatan ya, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuan kami ya, Merdeka Belajar. Tujuannya apa? Yaitu mencapai tujuan profil belajar manusia. Assalamualaikum Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat terus. Iya, iya. Mohon maaf nih dengan Bapak siapa? Iya, Pak Usep. Pak Usep Ahmad. Pak Usep ini sebagai guru apa ya Pak? Sini sebagai guru penjaskes guru olahraga. Oh, guru olahraga. Siap sudah berapa tahun di sini? Semenjak dia ditempatkan di sini dari 2004. Sudah lama juga Iya. ya Pak ya, sudah puluhan tahun ya. PNS-nya 2008. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Tidak kemana-mana ya Pak Tidak ya. kemana-mana, alhamdulillah. Mungkin ini sih rumahnya ada di belakang juga. Jadi dekat ya Pak ya. Iya, siap. Mohon maaf nih Pak Iya. Usep ya, saya repotkan nih. Nggak apa-apa, ya. Mungkin Bapak sudah mendengar ya program Pak Menteri tentang Merdeka Belajar ya. Iya. Apalagi penjaskes ini cocok banget untuk Merdeka Belajar ya Pak ya. Insya Allah. Iya, jadi dengan adanya program Pak Menteri ini, Pak Menteri merekrut yang namanya pengajar praktek ya, guru-guru penggerak itu. Jadi guru penggerak itu ada fasilitator, pengajar praktek ya, dan guru penggerak. Jadi yang paling bawah itu adalah guru penggerak untuk mengimplementasikan program Pak Menteri di lapangan ya. Nah, alhamdulillah SD Paluman Sari 3 ini keren ya Pak ya, hebat. Karena tidak semua sekolah memiliki CGP atau calon guru penggerak ya. Iya. Yang melamar itu ribuan Pak ya. Jadi yang diterima itu hanya ratusan ya. Yang lulus itu semoga Bu Eni juga sekarang CGP, C-nya hilang jadi GP. Amin, insya Allah. Ya, ini Mas. Saya dukung. Iya. Masih CGP. Iya. Mungkin di sini ada beberapa yang akan saya tanyakan nih Boleh. ke Bapak ya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak nih terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Eni Iya. selama mengikuti program guru penggerak? Kalau dilihat ya secara ya sebenarnya Bu Eni emang sungguh-sungguh ya dari awal ikut
seleksi ya, dari awal seleksi sampai mungkin sekarang ini dia pengen ya udah sering ngobrol dengan saya, artinya untuk memajukan ya di sekolahnya, terutama sekolahnya masing-masing dulu ya. Kalau penggerak itu ya saya sangat mendukung ya, kepala sekolah juga mendukung banget seperti ini, pembelajaran seperti ini, sebab dengan guru penggerak ini nyata gitu, langsung terjun gitu nantinya ke siswa-siswinya, yang mana edukasinya kan di situ Pak Menteri ya, Menteri mendukung kegiatan ini, yang artinya saling mendukung gitu. Artinya kita juga saling mendukung untuk supaya anak itu lebih bisa terasa dari hasilnya. Alhamdulillah ya Bu, Iya. itu Pak ya. Iya. Jadi selain aksi nyata yang dilakukan Ibu Eni, Iya. Ibu Eni juga sering konsultasi ke guru senior. Iya. Itu luar biasa ya Pak ya. Yang kedua nih Pak, apakah Bapak sebagai rekan sejawat Bu Eni melihat ada perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Eni? Bapak ceritakan ya Pak ya. Kalau perubahan dari Bu Eni ya cukup kelihatan gitu ya, dari motivasi, semangatnya. Nah, kita sebagai rekan ya, artinya pejuang di pemajukan siswa-siswi sangat mendukung ya. Kelihatan Bu Eni udah mulai dari awal ya, dari proses tes sampai sekarang ini udah kelihatan. Kemarin juga udah mulai bergerak di Pramuka dengan rekan-rekannya. Saya juga melihat seperti itu, dia kan udah mulai sungguh-sungguh. Mudah-mudahan program-program kedepannya yang punya dari penggerak mulai dikasihkan atau dikasihkan kepada siswa-siswinya. Alhamdulillah ya, Ya, Pak ya, ya. sudah beberapa sudah diimplementasikan Ya, oleh Bu udah, Eni ya. udah. Jadi secara kontekstual sudah terlihat sedikit demi sedikit perubahannya ya Pak ya. Terakhir, apakah Bapak mendapatkan inspirasi dan motivasi nih dari aksi nyata yang dilakukan Bu Eni? Ini udah kelihatan, masa saya juga mulai ada komunikasi ya, mulai dari sekarang. Saya sempat ngobrol masalah O2SN kan ya, yang itu udah program tahunan, tapi kemarin ada COVID, kita di pending dulu. Nah sekarang juga saya udah mulai dari proses pembelajaran ini di masalah ada misalkan tes-tes yang sifatnya ada matematika seperti itu. Kita juga pengen dari sekarang udah mulai terjun ya. Bu Eni juga udah mulai respon gitu ya. Kalau saya bidangnya olahraga, saya juga udah mulai ada proses eskul gitu ya. Makanya alhamdulillah SD kami ini emang kecil tapi udah masuk ke nasional, anak-anak didik kami ya. Dari olahraganya ya, sampai dari Provinsi Jawa Barat itu ada kunjungan ke sini ya, pengen melihat SD kami, yang mana SD ini udah sering mewakili tingkat kabupaten ke provinsi juga alhamdulillah bisa mendapatkan gitu. Nah itu makanya dengan ada Bu Eni seperti ini ya, saling mendorong. Bu Eni juga mulai ya, mulai ada penyusunan program ke depan. Ya alhamdulillah ya Pak ya, aksi nyatanya luar biasa ya yang dilakukan oleh CGP Bu Eni ini ya Bu ya Pak ya. Jadi kan sebelum CGP ini memberikan sosialisasi ke sekolah lain, dia harus diimplementasikan di SD sendiri. Luar biasa ya Pak ya yang dilakukan CGP Bu Eni ini. Semoga dengan pendampingan 9 bulan ke depan ini bisa sempurna implementasi dari program Merdeka Belajar ini. Dan memang Merdeka Belajar ini tujuannya yaitu mencapai profil pelajar Pancasila. Karena Pancasila itu ada 5 butir ya Pak ya, yang nilai-nilainya sungguh luar biasa ya. Jadi inilah yang akan dicapai oleh program mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tercapai dengan sempurna ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga. Ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Robi. Halo Bu. Oh Ibu udah tahu ya namanya ya dari Bu Eni. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Robi hari ini? Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh silakan.
Nama saya Emboli Imaes, saya kelas 5A SDN Elbor 13. Alamat rumah saya Rawa Gabus Selatan, RT7 RW2. Iya, tapi ke sekolah pakai apa? Yang Yang ke sama siapa sama? Kelas 5 di sini. Kelas 5 ya Robi ya. Senang sekolah di sini? Alhamdulillah ya Robi ya. Perkenalkan nama Ibu Eni Roheni. Kebetulan Ibu pengajar praktek ya dari kementerian yang mendampingi Ibu Eni. Ya. Ibu Eni ini luar biasa keren ya. Dia lulus sebagai calon guru penggerak. Semoga minta doanya ya biar Ibu Eni lulus menjadi guru penggerak ya. Oke, di sini ada beberapa nih pertanyaan untuk Robi ya yang akan Ibu bacakan ya, boleh? Oke. Yang pertama nih, bagaimana ya Ibu Eni ini memosisikan Robi dalam pembelajaran di kelas ya dan di luar pembelajaran? Ibu guru ini memposisikan saya dalam pembelajaran di kelas dengan cara berperan sebagai komunikator. Terus sebagai komunikator Yang dapat memberikan pembelajaran dengan baik, mudah dipahami dan dimengerti. Sedangkan di luar kelas, ibu guru ini selalu memberikan inspirasi dan dorongan, membimbing dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai kebersamaan dalam memberikan tugas kerja kelompok, dan ibu ini juga tidak membatasi kreativitas. boleh Ibu tanya tadi Robi bilang komunikator. Menurut Robi nih, komunikator itu sendiri apa sih? Ya. Komunikator itu adalah apa? Mengkomunikasikan ya. Jadi berarti Ibu Guru Eni ini adalah selalu berkomunikasi dengan Robi istilahnya sebagai teman sejawat ya. Jadi sebagai teman ya di kelas ya. Bukan apa Robi pernah disuruh-suruh ini A, B dan Z, enggak. Jadi sebagai komunikator ya. Luar biasa ya. Robi senang diajar oleh Ibu Eni, senang ya. Hati Robi merasa tertekan tidak ya. Belajarnya seperti apa sih Ibu Eni di kelas? Ini tuh belajar di kelas itu bila memberikan tugas itu menjelaskan terlebih dahulu supaya murid-muridnya itu mengerti. Robi mengerti. Alhamdulillah ya mengerti ya. Suka marah nggak Ibu Eni? Enggak ya. Senang ke Ibu Eni? Oke, berikutnya Robi ya. Apakah Robi merasakan ada perubahan nih ya dalam interaksi dengan Bu Eni di dalam proses pembelajaran di kelas? Ada perubahan interaksi pembelajaran dulu sama sekarang. Pembelajaran sekarang itu bersama Ibu Eni saya jauh lebih paham bila dikasih materi-materi yang disampaikan. Ibu Eni juga selalu berinteraksi dengan semua siswa dengan baik dalam menyampaikan pembelajaran. Alhamdulillah ya, tidak ada diskriminasi ya. Tahu nggak diskriminasi itu apa? Jadi diskriminasi itu misalkan Ibu Eni hanya memperhatikan satu anak saja, yang lain tidak diperhatikan ya. Tidak seperti itu Ibu Eni, tidak ya. Ibu Eni memperhatikan semuanya. Oke, artinya di sini Ibu Eni care ya ke semua siswa ya dalam memberikan pembelajaran. Iya. Berikutnya nih Robi ya. Apa yang dilakukan, apa saja nih yang dilakukan Ibu Eni nih selama proses pembelajaran di kelas? Jadi aksi nyata dalam penerapan Ki Hajar Dewantara ini ya. Apa saja nih yang dilakukan oleh Ibu Eni di dalam kelas? Ibu Eni tidak
sesuai bakat dan minat. Misalnya menerangkan tentang produksi dengan menulis, menggambar atau membuat video. Gitu. Tadi tidak memaksakan belajar ya. Terus jadi murid-murid agar memilih sesuai bakatnya masing-masing. Kalau Robi sendiri bakatnya kemana? Bakatnya itu Senang kemana tuh Robi? itu sebenarnya aja sih Kalau pengen cita-citanya mau ingin jadi apa? Atlet. Keren atlet ya. Jadi selama ini udah menjadi juara mengikuti OWSS. Nah, coba ya Robi ikut berkompetisi dengan teman yang lain ya. Kalau memang sukanya di atlet, menjadi atlet, senang ke olahraga, itu bagus, bisa disalurkan ya. Jadi penyalurannya kalau misalkan pengen mengetes nih, aduh kemampuan saya sampai di mana, ikut lomba ya. Nanti kalau dengan ikut lomba bisa terlihat tuh kemampuan Robi gimana ya. Jadi kalau misalkan oh aku nggak menang nggak masalah, yang penting sudah mencoba ya. Ketika kalah itu adalah pelajaran untuk memperbaiki diri ya, bukan marah, bukan gunung ya, bukan nangis, tapi akan lebih baik ya, karena dengan kekalahan kita bisa termotivasi ya. Oke, berikutnya Robi nih ya, bagaimana perasaan Robi nih terhadap apa yang dilakukan oleh Bu Eni di dalam pembelajaran di kelas? perasaan saya sebagai murid terhadap ibu ini sangat senang karena cara pembelajaran dan penyampaiannya sangat mudah untuk dipahami. Contohnya pelajaran apa? Pelajaran matematika. Nah, Robi dulu bisa. Sekarang lebih bisa. Untuk matematika udah sampai skala? Belum, karena baru sekarang tatap muka ya. Semoga lebih senang tatap muka atau daring Robi? Tatap muka ya, karena bisa langsung ya diberikan pembelajaran oleh gurunya, lebih mengerti ya. Oke Robi, terakhir nih Robi, apa harapan Robi terhadap Ibu Eni selanjutnya? Harapan saya sebagai murid terhadap ibu ini semoga beliau menjadi guru yang amanah dan menjadi guru yang lebih baik lagi dan selalu menjadi panutan siswa-siswi, khususnya siswa-siswi SDN Kolombo Sari juga agar menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Dan juga agar menjadi siswa-siswa yang berprofil Pancasila ya. Profil Pancasila, tahu nggak Pancasila? Coba satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa, Ya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. kesatuan Indonesia, Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, ya. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. nah ya, menjadi pelajar yang berprofil Pancasila dan tercapainya student well-being ya. Mudah-mudahan dengan Ibu Eni ini student well-being bisa tercapai. Student well-being itu siswa senang dalam belajar, siswa bahagia dalam belajar ya, siswa nyaman dalam belajar, siswa aman dalam belajar ya, dan tidak ada tekanan ya. Oke, sekarang sudah tercapai belum apa yang Ibu bilang? Sudah, alhamdulillah. Oke Robi, terima kasih ya. Tos dulu. Terima kasih ya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Senang nggak tatap muka? Senang. Hadiah terbesar ya tatap muka. Selama ini belajarnya apa? Daring. Ibu boleh kenal nggak? Boleh ya, perkenalkan diri atuh. Silakan. Nama saya Aisyah Azalia Sendiri, kelas 5A. Saya temannya Nagasari, RT 13, RW 12. Zaira punya adik? Kakak? Enggak. Berapa adik? Oh, mau dua ya. Ayahnya kerja di mana? Adik PT, alhamdulillah ya. Ini kakak? Perkenalkan, nama saya Nagasari
sekolah diantar sama mama. Kakak diantar sama mama. Kadang-kadang aja. Oke, di sini nih ibu boleh nanti ada pertanyaannya tentang Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini wali kelas. Iya. Ya, boleh ibu bertanya. Ya. Nah, sekarang siapa tadi? Nama panggilannya? Aza. Nama panggilannya? Ica. Oke. Ibu akan menanyakan terlebih dahulu ke Aza ya. Aza nih, bagaimana ya Ibu Eni memosisikan Aza dalam pembelajaran di kelas dan di luar kelas dan di luar pembelajaran, maksud ibu ya. Jadi bagaimana nih Ibu Eni memosisikan ya Aza di dalam pembelajaran, di kelas dan di luar pembelajaran. Paham tidak pertanyaannya? Kurang paham ya. Jadi memosisikan itu Ibu Eni menganggap Aza itu seperti apa sih? Apakah seperti teman, seperti anak, atau seperti misalkan suka nyuruh-nyuruh gitu. Jadi memosisikan Aza Ibu Eni itu seperti apa ketika Aza belajar ataupun ketika di luar belajar gitu. Ya, gimana? Ica dulu. Kalau Ica gimana? Ketika pembelajaran di kelas ini mengajari kami dengan tidak membedakan dengan tidak membeda-bedakan dengan siswa lain. Iya. Jadi Ibu Eni memosisikan Ica dan Aza itu tidak membeda-bedakan dengan siswa yang lain ya. Kan ada nggak ibu guru yang misalkan fokus saja ke anak itu ya. Kan ada ya, misalkan anak yang A, B, yang B dibedakan ya, karena tidak pernah ngasih kue. Yang A misalkan dispesialin banget ya, karena sering ngasih kue. Ya kalau Ibu Eni seperti itu enggak? Enggak ya. Kalau Ibu Eni baik ya, jadi memposisikan Aza dan Ica itu tidak dibeda-bedakan dengan yang lain. Oke, berikutnya nih ya. Siapa yang mau jawab nih? Ya, Ica. Tadi Ica, sekarang aja ya. Apakah nih ya Aza merasakan ada perubahan dalam interaksi ya, dalam interaksi Ibu Eni di dalam proses pembelajaran di kelas? Apa yang dirasakan oleh Aza nih? Ada perubahan nggak dalam interaksi Ibu Eni ya kepada siswa di dalam proses pembelajaran di kelas? dalam proses pembelajaran ini sangat aktif untuk Jadi Ibu Eni sangat aktif ya kalau di kelas ya. Aktif ini suka nanya, suka ngasih penjelasan ke Aza gitu. Misalkan Aza tidak kalau misalnya Aza tidak mengerti nih ya pelajaran matematika, Aza suka nanya ke Ibu Eni? Belum. Nah, kalau Aza nanya ke Ibu Eni, suka direspon dengan baik enggak? Iya. Sudah dijelaskan dengan baik. Terus Ica nih, kalau Ica sendiri gimana menurut Ica? Ada perubahan apa tuh? Perubahannya apa? Lebih ke kreativitas atau gimana? Sebelumnya
Kalau daring gimana? Kalau pas daring? Iya. Suka ngasih video apa? Suka Zoom dengan Ibu Eni. Dalam 1 minggu sekali doang. Terus belajarnya gimana lagi? Lihat video. Video Ibu Eni. Oke, berikutnya nih. Apa saja yang dilakukan Ibu Eni selama proses pembelajaran di kelas? Apa yang sudah dilakukan Ibu Eni nih selama tatap muka? Udah berapa hari tatap muka? Baru sehari? Baru hari ini? Oh, dari hari Jumat. Hari Sabtu? Libur? Oh, berarti, oh iya ya, di SIP ya? Iya, masih di SIP. Gimana tuh? Ada perubahan nggak? Apa tuh yang dilakukan Ibu Eni ketika tatap muka? Tugas apa? Oh, tugas kiriman. Bisa misinya? Bisa. Berapa jam sih tatap mukanya? Oh, dari jam? Nah, ini lagi ya, 1, 2 lagi nih. Bagaimana perasaan Ica dan Aja nih ya terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Eni di dalam pembelajaran di kelas? Perasaannya gimana? Terus berarti perasaan Ica gimana? Aja gimana? Seneng atau enggak? Seneng. Ica? Seneng. Oh, ini baik orangnya. Gak galak. Nah, apa harapan satu-satu ya? Apa harapan Ica nih terhadap Ibu Eni selanjutnya? Semoga Ibu Eni dan Bu Guru di SDN Pelabuhan Sari 3 bisa Iya, kalau Ica? Iya. Ayah Aja? Ya, iya sama. Semoga Ibu Eni selalu semangat dan menjadi Panutan? panutan. Iya. Oke, terima kasih Aja dan Ica ya. Semoga harapannya bisa terlaksana ya. Amin. Oke, terus dulu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.